Oke teman-teman, salam semuanya, selamat malam. Selamat malam, Shalom. Malam, Pak Selamat Pendeta. malam. Baik, malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Saya mengajak teman-teman semua untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan kasih Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang bukan di dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan di dalammu, Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Karena harta yang ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar
syukur pengorbananmu yang selamatkanku, pengalaman yang tak ternilai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami bersyukur kami bisa kembali bersekutu bersama-sama di ibadah PPNB kami, sehingga malam hari ini kami bisa ketemu melalui online. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong, menyertai kami, dan mempersiapkan setiap hati kami Tuhan untuk beribadah kepada-Mu malam hari ini, untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap kami malam hari ini, kesiapan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Jaringan yang kami pergunakan Tuhan, kiranya terus terhubung, dan apalagi kami terus terkoneksi dengan Engkau Tuhan, atas kebenaran firman malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan kami akhiri nanti. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, menolong kami, sehingga ibadah kami malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dosa pelanggaran kami ampuni kepada kami, artinya menjadi penghalang berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini yang disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita katakan bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidup di tangan-Mu. Untuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, dibaharui selalu. Bukan ku Allah dalam rumah-Mu ini. Pada kesempatannya, Selamat malam. ya, oke.
Pada malam yang paling istimewa ini, uh, saya sangat berterima kasih kepada pengurus PPNB yang telah mengisikan saya dalam Sinyalnya tidak bagus gitu. Minta tolong yang Kemungkinan. dekatan. Minta tolong yang dekatan, dikasih tahu biar keluar dulu. Sinyalnya jelek itu. Saya telepon dulu ya. Iya, Pak. halo, Silakan, silakan. maaf ya. Maaf jaringan ya. Silakan lanjut. Oke. Eh, pada malam hari ini, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengurus PPNB, yang mengizinkan saya untuk sharing firman Tuhan, dan sebelumnya saya izin ya kepada senior saya ke Edison. Oke, kita mulai. Ada seorang profesor astronomi di Nottingham Trent University dari Inggris kepada BBCA. Ia menyatakan bahwa Betelgeuse sebuah bintang yang sangat terang, sehingga profesor dari Inggris ini yang bernama Daniel Brown menamai bintang tersebut sebagai bintang yang akan menjadi supernova. Ya. Dan juga Kristus menyatakan dirinya adalah terang. Ya, untuk malam hari ini kita lihat di kitab kita di Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai yang ke-20, ya, yang menyatakan akulah terang. Ya, terang dalam bahasa Yunani itu phos, yang merupakan suatu keadaan yang dilihat. Ya, terang memiliki suatu tenaga dalam menjangkau sesuatu untuk dapat dilihat dengan cara memancarkan energi darinya terhadap yang lain. Ya, dalam hal ini terang itu sangat penting. Ya, jadi terang yang dimaksudkan dalam penulis Yohanes ini seperti apa? Ya, itu suatu pertanyaan bagi kita. Ya, kita orang yang sudah berpendidikan, walaupun bukan jurusan yang di bidang astronomi, di bidang geografi, dan mungkin juga ada sebagian ya di antara rekan-rekan semua yang suka sekali untuk jurusan astronomi dan geografi. Bahkan secara ilmu fisika mereka mengetahui benda-benda penerang, ya, macam-macam. Dan seperti juga yang dituliskan oleh penulis kitab sejarah, yaitu di dalam Kejadian, pada proses pembentukan bumi dan langit serta isinya. Ya, alat-alat penerang yang kita ketahui, ya, salah satunya yang setelah saya catat di sini, yaitu seperti matahari, bintang, dan bulan. Ya, hanya itu saja yang kita tahu secara kasamata, dan mungkin ada yang lain lagi. Ya, mungkin saudara-saudara dan rekan-rekan yang telah bergabung mungkin tahu ya alat-alat penerang yang lain. Ya, jadi alat-alat penerang menurut apa yang kita lihat saat ini, apakah pernah berkata, ya, dan mampu memberikan suatu jaminan untuk kita beroleh hidup yang kekal di dalamnya? Kita pertanyakan itu. Sebenarnya hal ini memang tidak menjadi suatu problem. No. Mengapa?
Karena benda ini juga menerangi dunia. Mereka tidak salah, tidak. Ya, jadi, benda penerang ini tidak berani mengucapkan satu kata pun, ya, yang memberikan jaminan untuk kita bahwa kita bisa berjalan di dalam kegelapan, ya, dan jaminan untuk bersama-sama dengan kita di sepanjang masa. Buktinya sekarang, ya, matahari hanya nampak pada siang hari, tapi tidak pernah dia bersama-sama dengan kita di malam hari untuk menerangi yang gelap. Hasilnya malam hari itu gelap, ya. Berarti bukan dia yang dimaksudkan terang dunia yang sesungguhnya, ya. Dan kita juga bisa mampu membedakan, ya, bahwa benda-benda langit tersebut bukan pribadi yang bisa ngobrol dengan kita dan yang bisa berbicara, yang dapat kita jumpai dan bisa bersama-sama dengan kita. Apakah ada di antara kita yang mampu menerobos matahari dan hidup di sana? Mungkin saya camkan untuk saat ini ya, mungkin tidak. Manusia ini tidak pernah ya untuk tinggal dan mencari kehidupan di matahari. Mengapa? Karena di sana tidak ada kehidupan, malah menghancurkan kita, ya. Namun pribadi yang satu ini yang menyatakan dirinya terang, ia adalah sosok pribadi yang bisa berkata-kata, yang bisa ngobrol dengan manusia dan dapat dilihat, dijangkau, serta baginya ada tempat dan ruang untuk berteduh serta ada kehidupan, ya. Akan tetapi ia bukan benda dari terang tersebut. Ingat, akan tetapi ia bukan benda dari terang tersebut. Inilah yang perlu kita analisa, ya, bahwa terang yang dimaksud di sini adalah terang yang memberikan jaminan serta terang yang menerangi kita dalam kegelapan dan terang yang menerangi kehidupan kita untuk selama-lamanya, yang setia bersama dengan kita, ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya pada malam hari ini mengangkat topik yaitu terang yang setia. Terang yang setia, faithful light. Ya. Kita bertanya, siapa sosok terang tersebut? Ya. Nah, jadi problemnya di sini, orang Farisi pada saat itu percaya kepada Yesus. Akan tetapi percaya dalam konteks apa? Ya, sebagai guru, orang Farisi pada saat itu kepada Yesus mereka percaya, ya, tetapi percaya dalam konteks hanya sebagai guru, bukan sebagai juru selamat. Kita bisa lihat di Lukas pasal 11 ayat 45 yang menyatakan seorang dari ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata-kata kepadanya, "Guru, dengan demikian engkau menghina kami juga." Ya, jelas-jelas bahwa mereka memanggilnya dengan sebutan guru, bukan sebagai Tuhannya, ya. Dan orang Farisi ini mereka sangat sekali percaya, sungguh percaya, bahkan sangat mengagungkan segala apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, baik dalam bentuk mukjizat dan penyembuhan-penyembuhan serta tanda kepada mereka dan semua orang yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, ya. Nah, apa yang membuat mereka tidak percaya? Nah, ini yang perlu kita analisa, ya. Ternyata yang menjadi sesuatu faktor utama yang membuat mereka itu tidak percaya, salah satunya adalah karena Yesus mengakui dirinya adalah terang dunia, ya. Oke, jelas-jelas bahwa orang Farisi pada saat itu melihat Yesus dengan secara mata jasmani, bahwa dia adalah manusia, ya, yang lahir dari keluarga tukang kayu, yaitu dari keluarga Yusuf dan Maria, ya. Akan tetapi mereka tidak mengetahui, ini masalahnya, ya, bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah, atau yang merupakan juru selamat dunia. Pun aku bersaksi tentang diriku,
Ya, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ya, orang Farisi tidak tahu apa-apa tentang seperti itu. Ya, perkataan atau kalimat-kalimat Yesus itu mereka tidak memahami. Ya, dengan hal ini sehingga terjadi perdebatan yang sangat memuncak. Ya, pada saat Yesus menyatakan dirinya bahwa ia adalah terang dunia. Ya, mereka heran. Kok orang ini menyatakan dirinya seperti itu? Bahwa jelas-jelas kita lihat ini manusia, bukan seperti yang kita lihat sekarang matahari itu, bukan. Tapi anehnya juga ya, orang ini yang satu ini menyatakan dirinya itu terang dunia. Ya, jadi yang istimewanya seorang pribadi yang mengakui dirinya terang dunia ini ternyata ia mempunyai jaminan. Ya, ini yang luar biasa. Jaminan dari terangnya itu seperti apa? Ya, yang pertama, ikuti dia yang menjadi terang dunia, maka engkau tidak sesekali berjalan di dalam kegelapan. Dan kedua, engkau akan beroleh terang hidup. Ya, ini jaminannya untuk bagi umat manusia. Mengapa? Karena dialah terang ilahi. Tidak ada terang yang menerangi dia, karena dialah segala sumber dari terang. Ya, jadi setelah saya dan kamu diteranginya, maka terjadi hal-hal yang mustahil, yang luar biasa. Ya, yang dimana ini terjadi penyembuhan yang pertama sekali. Terjadi itu dengan kita diteranginya, maka kita beroleh jalan keselamatan. Ya, dengan menerangi jalan kehidupan kita, ya, kemudian membuka jalan untuk kita beroleh kehidupan, ya, menjauhkan diri kita dari yang gelap, yang dimana dari hal-hal duniawi, ya, kemudian membuka mata pengertian kita dari yang jahat, yang baik, sehingga sekarang kita bisa membedakan, ya, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena dia telah memberikan contoh bagi kita, dia telah menerangi kehidupan kita, ya. Dan terakhir adalah serta membuka ruang bagi kita untuk berelasi dengan dia. Ini yang luar biasa. Nah, tantangan dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, memang ia adalah terang yang setia. Nah, apakah kita mampu mengikuti terangnya? Ya, dan dia di dalam terangnya. Ini menjadi suatu problem bagi kehidupan kita sekarang. Ya. Jika kita mampu, apakah kita ini mampu mengikuti terangnya dan diam di dalam terangnya tersebut? Ya, mengapa? Alasannya, mengikuti dia yang menjadi terang, yang setia ini, yaitu dalam mendekatkan iman kepadanya perlu yang namanya penyangkalan diri. Ya, ini sangat berat. Artinya, benar-benar dengan sepenuh hati mampu untuk bersama dengan dia. Ya, jika saudara-saudara benar-benar dengan sepenuh hati dan jiwa kita untuk bersama dengan dia, ya, siap-siaplah untuk memikul salib sendiri. Ini tanggung sendiri ya. Dengan kita bersama dengan dia, maka pikirkan dari sekarang, dari malam ini, detik ini, dan sampai sekarang nanti, siap-siaplah untuk memikul salib. Ini yang paling berat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk saudara-saudara yang terkasih ya. Yang dimana kita dalam kehidupan sehari-hari harus menahan hinaan, ya, harus melawan nafsu-nafsu duniawi, ya, memiliki kerendahan hati, mempunyai kasih, dan memiliki ketaatan hingga sampai mati, seperti yang dilakukan oleh terang dunia tersebut. Ya, ini harus kita perhatikan. Dengan kita benar-benar mengikuti dia, maka poin-poin yang saya kasih ini tadi, siap-siaplah untuk ada dalam kehidupan saudara semua. Ya, sehingga dengan kita mampu
Mari kita sama-sama mengatakan amin. Ya. Maka dengan hal ini kita menemukan jalan di dalam terang yang merupakan pribadi terang dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Itulah terang dunia yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang sekarang ini, yang kita percayai. Ya, Dr. Hendy Wijaya di dalam buku Inspirasi Kalbu 4 mengatakan, Kristus adalah pintu dan jalan satu-satunya. Seseorang yang masuk melalui pintu itu, maka ia akan memperoleh kehidupan, ya, yang dimana ada berkelimpahan, ya, yaitu berada bersama Allah, dan itu ibarat domba-domba yang menemukan padang rumput yang tidak pernah habis dimakan oleh domba tersebut, ya. Mengapa? Mengapa kita harus mengetahui pribadinya? Dan mengapa kita harus bersekutu serta berelasi bersama dengan Tuhan kita? Apa tujuannya dan maknanya? Ya, mengapa sampai-sampai kita ini dalam kehidupan sehari-hari menemukan Tuhan, ya, dan serta berelasi, berdoa, beribadah? Kenapa? Ya, karena dalam menjangkau tujuan akhir. Ya, apa itu tujuan akhir? Yaitu menyatu dengan Dia. Ya. Dalam bahasa apa gereja itu theosis, ya, menyatu dengan Dia. Artinya saling bersinergi. Ya. Supaya kehendak kita dengan kehendak Kristus sama. Ya, sehingga nanti dengan kehendaknya dan kehendak kita menyatu, maka kita akan sama seperti Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan kami persilakan kepada Well. Halo, Well kita. Baik, terima kasih untuk hambanya yang luar biasa, yang mengingatkan kita bagaimana kita harus menjadi terang yang setia. Sungguh luar biasa malam hari ini. Ada poin-poinnya tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya kita ikut menjadi terang dunia agar tidak hidup dalam kegelapan. Beroleh terang hidup hanya kepada Yesus. Dan yang terakhir yang memberkati kita malam hari ini, bagaimana kita menjadi pengikut yang terang ilahi itu, siapa? Yesus Kristus. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, baru kita mengikut. Amin. Luar biasa hambanya malam hari ini. Sebelum kita sharing atau kesaksian, kita masuk dalam doa syafaat terlebih dahulu. Saya serahkan kepada tim Kamarni, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Untuk masuk doa syafaat, mungkin ada pokok doa dari teman-teman semuanya atau ada yang perlu kita doakan, dipersilakan. Dari aku Kamarni. Oke, ada dari saya. Berdoa buat saudaraku Neni Triana, karena di bulan depan tanggal 26 membentuk keluarga baru, dan semoga Tuhan yang sudah direncanakan ini biar Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan yang memberkati di hari-harinya yang sudah ditentukan. Segala keperluan semoga dipenuhi, dan semoga yang menghalangi demi nama Yesus kita usir. Itulah yang saya minta, agar bisa saudara mendoakan. Oke, makasih Kak Edi. Untuk yang lainnya, Saya Kak. Halo, ya, siapa? Delianus. Ya, silakan. Halo, ada lo kade. Halo, Iya,
belum dapat judul skrip proposal ini lagi pusing memikirnya. Tadi dosen saya itu telepon aku gimana udah bisa buat proposal, bisa mengajukan judul. Saya bisa saya jawab saya belum bisa, tapi dibilang udah soal itu dukungan doa dan saudara supaya apapun yang saya kerjakan sesuai dengan Tuhan. Semoga proposal nantinya. Oke Kak, makasih. Nanti kita doakan bersama-sama. Kalau ada lagi Ada di dipersilakan. sini Kak. Ya, silakan Kak. Ada di sini Kak. Iya Kak, lanjut. Sebelumnya dulu sangat luar biasa Injil yang telah dijelaskan oleh Bro siapa itu tadi? Notatema ya. Abang Notatema. Hey. Notatema, luar biasa, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Hal yang perlu didoakan nanti buat saya untuk tanggal 19 saya mengikuti debat online untuk kampus ini dulu. Nanti kalau lolos bisa antar kampus. Nanti untuk teman-teman semua mohon didoakan semoga di saat itu yang pertama adalah jaringan mendukung, yang kedua adalah bisa menjawab tanpa gugup dan bisalah mencapai hasil yang memuaskan sehingga saya bisa ditandingkan diutuskan menjadi utusan kampus nanti kalau bisa. Terima kasih. Oke, makasih Kak Ardi. Jika ada yang lain dipersilakan. Kemarin ada di kolom chat dari Bang April. Dari Bang April. Saya Kak. Halo. Iya. Saya minta dukungan doanya nanti tanggal 15 saya di wisuda. Terus saya minta dukungan doanya semoga lancar, semoga nggak ada halangan apapun dan semoga hari hanya nanti terlaksana dengan baik. Terima kasih dari Rohan Nase. Amin, sukses selalu Kak Rohan. Baik, jika ada yang lain lagi. Saya Kak. Oh, silakan. Silakan. Kemarin berdoa untuk nias kita tercinta. Hari ini ada gempa. Semoga nias kita dalam lindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Soalnya saya lihat tadi di berita kekuatannya nggak lumayan ya, 6, berapa. Pas pertama tadi 7,2, tapi pas penelitian berikutnya tinggal 6 berapa gitu. Semoga nias kita tercinta dalam keadaan aman-aman semua. Terima kasih Kak. Amin. Kemarin Iya, sorry. Saya ngomong sendiri. Berarti dari chat ada 2 orang ya, dari Kak April sama Kak Anto. Berarti nanti terakhir sama aku ya Kak. Siap. Ada apa yang perlu didoakan buat Nota? Ya minggu depan ujian lagi ya, ujian di kampus. Dan kemudian ya soalnya juga kan adik Nias itu karena udah tamat tahun ini ya, kepingin juga berjuang ya dengan secara apa kekuatan kita sebagai manusia tak bisa kan, tapi itu yang saya minta dalam doa supaya Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menuntut ya. Thank you. Terima kasih. Jika ada yang lain lagi, silakan. Kalau nggak ada, kita berdoa. Enggak banyak pokok doanya ya. Lumayan Kak. Satu lagi Kak, gitu untuk saudara. Semangat Kak, semangat. Iya, lagi apa, Kak, untuk saudara kita Ovi Junior Jaluh yang sedang sakit. Siapa namanya Kak? Gak tahu aku apa penyakitnya, cuma di chat aja tadi gitu. Namanya? Junior Jaluho. Ovi Junior Jaluho.
Ovi aja, kalau enggak Ovi aja. Dan berdoa untuk bangsa Israel sama Palestina, Indonesia sama Nias kita. Tadi siang kita lihat gempa kan bobot start semua. Semoga orang tua kita terlindung dan sehat-sehat selalu. Itu aja Kak. Kamar nih, Iya Kak. masih ada teman-teman kita yang perlu kita doakan yang sakit. Ada si LP dalam pemulihan, si Mei dalam pemulihan, si Heni dalam pemulihan. Mungkin itu aja yang saya ingat. Mungkin yang kakak ingat nanti didoakan aja. Ada teman kita yang di grup tadi, si Yani, si Dapril juga sakit. Terima kasih Kak. Iya. Kasih semuanya. Jadi malam ini semuanya kita sudah dengar setiap pokok-pokok doa saudara-saudara kita, walaupun berbeda-beda, tapi itu Tuhan sudah atur semuanya. Jadi malam ini kita doa bersama-sama. Mari kita doakan, saling mendoakan teman kita masing-masing, dan kita juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, pada malam hari ini Engkau tetap melindungi dan menyertai kami Yesus, sehingga kami dapat beribadah ya Bapa, dan firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk terus mendekatkan diri dengan Engkau dan terus merendahkan diri ya Bapa, untuk tahu dan terus mengenal Engkau. Tuhan, pada malam hari ini Yesus, kami berdoa dan kami menaikkan setiap permohonan kami Yesus, sendikanlah telinga-Mu dan dengarkanlah setiap doa kami. Yang berdoa buat saudara dari saudara kami Edi yang akan mau membentuk keluarga baru ya Bapak di bulan depan, dan kiranya ya Tuhan pertolongan-Mu dan kasih setia-Mu yang selalu memberikan kekuatan serta hikmat bagi keluarga yang akan mengadakan acara. Kiranya ya Tuhan acara yang akan dijalankan ya Tuhan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga ya Bapak berdoa buat saudara kami Delianus Yesus, dan di mana ya Tuhan kami tetap bersyukur karena pertolongan Tuhan Yesus sehingga dia mau menyusun proposal, tetapi ya Tuhan dalam akhir-akhir ini Yesus dia agak sulit mendapatkan judul proposalnya, tetapi ya Tuhan, tiada yang sulit di dalam Engkau Yesus. Kami mohon pertolongan Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan dalam setiap masalah saudara kami Delianus ya Bapak, sehingga ya Tuhan bukalah hati dan pikirannya Yesus, sehingga dia dapat mendapat ide yang baru dan untuk mendapatkan judul proposalnya ke depan. Dan biarlah judul proposalnya atau proposalnya ke depan ini ya Bapak menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang membacanya. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Ardianto ya Bapak, di mana ya Tuhan dia sedang berjuang, dan tanggal 19 ini ya Bapak diadakan debat online di antar kampusnya, dan kami mohon pertolongan Tuhan yang selalu menaungi saudara kami Ardianto ya Bapak. Semoga dia dapat menjalankan debat ini ya Bapak, atau apapun yang pertanyaannya Bapak, saudara kami Ardianto dapat menjawabnya dengan percaya diri, dan karena Engkau beserta dia, dan segala kegugupan dan apapun yang dia rasakannya Tuhan untuk grogi, biarlah saudara kami tetap percaya bahwa Engkau ada di sampingnya, dan Roh Kudus-Mu yang berkata-kata untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak buat negara Israel dan Palestina yang pada akhir-akhir ini ya Tuhan sedang menggoncang dunia untuk terus berperang. Ya Bapak, kami tidak tahu apa tujuan dan maksud dari semuanya ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, campur tangan Tuhan dan yang selalu menolong, dan kemenangan selalu ada bagi orang yang terus melakukan apa yang Kau inginkan. Tuhan, peperangan ini ya Bapak, kami tidak tahu apakah ini hal yang benar atau hal yang salah untuk mereka lakukan, tetapi kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapak. Apapun yang terjadi, kiranya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Itu juga ya Bapak, bencana atau sesuatu yang terjadi di Sulawesi ya Bapak pada akhir-akhir ini. Tuhan, kami mohon kepada-Mu Yesus, setiap apa yang terjadi atau bencana yang terjadi bagi saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi, kiranya Tuhan yang menolong, melindungi mereka selalu ya Bapak, memberikan mereka hati yang sabar dan ketabahan untuk menghadapi setiap masalah yang dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami yakin kekuatan daripada-Mu yang selalu ada bagi saudara kami yang ada di Sulawesi Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak buat saudara kami Rohan, di mana ya Tuhan Engkau terus
Dan karena berkatan dan kiranya di acara wisudanya nanti Yesus Engkau yang beserta dan kiranya acaranya berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat Pulau kami Nias yang sedang terjadi bencana alam yaitu gempa bumi. Tuhan, kami memohon pertolongan dan perlindungan-Mu ya Bapa buat saudara-saudara kami yang ada di Nias Yesus. Kiranya Tuhan yang menolong mereka ya Bapa dan menguatkan hati dan iman mereka kepada Engkau, dan biarlah semuanya atau bencana ini ya Tuhan tidak menjadi goncangan iman bagi mereka, melainkan tetap memuji Engkau dan mendekatkan diri dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Antos yang sedang sakit atau yang sedang dalam keadaan pemulihan. Kiranya Tuhan yang selalu menolong dan lawatan Tuhan yang selalu ada bagi saudara kami, sehingga ya Bapa, saudara kami merindukan untuk hari-harinya atau untuk merindukan kesehatannya ya Bapa. Kami mohon kepada Yesus kiranya waktu Tuhan yang terbaik yang akan terjadi buat saudara kami Antos. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Nota yang minggu depan akan mengikuti ujian semester. Kiranya Tuhan yang menolong saudara kami ya Bapa, berikanlah daya ingat yang kuat untuk mengingat setiap mata pelajaran yang akan diungkit pada ujian Yesus, dan setiap pertanyaan biarlah saudara kami bisa menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, begitu juga dengan adiknya, di mana Tuhan sudah menolong dan sehingga pada saat ini adiknya telah lulus, dan kiranya ya Tuhan apapun rencana Tuhan ke depannya buat adiknya kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Engkaulah yang menolong. Yesus, kami juga berdoa buat saudari kami Ovi yang sedang sakit, buat saudari kami Elvi, Mei, dan Yani yang sedang dalam sakit dan dalam pemulihan. Tuhan, kami merindukan lawatan dan kasih Tuhan yang selalu ada bagi mereka. Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini ya Bapa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami memohon dan meminta dan membutuhkan Yesus belas kasihan daripada Tuhan, karena Engkaulah Allah yang maha mengasihi dan pengampun, sehingga Tuhan setiap apapun yang dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan bukan halangan, dan itu bukan juga alasan saudara-saudari kami bisa sakit, dan itu juga ya Tuhan bukan penghambat berkat-Mu dan bukan penghambat lawatan Tuhan bagi saudara kami, sehingga saudari kami semuanya yang sedang sakit dan sedang dalam proses pemulihan ya Tuhan merasakan kuasa Tuhan dan merindukan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Dapril yang sedang dalam masalah. Tuhan, secara pribadi kami tidak tahu apa masalah yang saudara kami alami Yesus, dan kiranya Tuhan yang menolong saudara kami Dapril. Kiranya masalah ini bukan hal yang akhir dalam kehidupannya, melainkan awal dari perjuangannya ke depan untuk menjadi sukses dalam Engkau Yesus, sehingga masalah ini ya Tuhan menjadi batu loncatannya untuk bisa maju kembali dan untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Bapak buat saudara-saudara kami yang telah melayani kami pada malam hari ini, baik dari WL maupun yang memberitakan firman Tuhan. Kiranya menolong, Engkaulah yang menolong mereka Bapa, Engkaulah menambahkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka Tuhan terus melayani Engkau dengan segenap hati dan jiwa mereka, dan terus mendekatkan diri dengan Engkau dan menjadi berkat bagi semuanya dan bagi semua orang. Studi mereka ya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati selalu. Tuhan, pada malam hari ini saudara dan saudari kami yang belum ikut ibadah pada malam hari ini, apapun halangan dan hambatan mereka ya Tuhan untuk tidak ikut, kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberkati mereka, menyertai ya Bapa. Dan kalau mereka dalam keadaan sedih, kiranya ya Tuhan penghiburan yang daripadamu ada bagi mereka dan menolong mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan inilah kami juga yang anak-anak-Mu yang ikut ibadah pada malam hari ini, kiranya berkat yang daripada Tuhan yang selalu tercurah bagi kami melalui Roh Kudus-Mu yang Engkau percayakan kepada kami untuk menolong kami setiap saat dan setiap waktu. Dan hanya Allah Bapa selalu yang kami sembah dan yang kami puji dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kami serahkan kepada Amin. saudara kami. WL. Haleluya. Terima kasih Kak Marni. Sama-sama. Baik teman-teman, pada saat ini kita
masuk dalam ruang diskusi kesaksian. Namun sebelumnya di awal ini saya memberikan pengumuman untuk kita semua. Pertama, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani malam hari ini. Baik firman Tuhan, doa syafaat, dan semuanya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah join malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dengan kita malam hari ini, kalau ada kerinduan untuk kita saling berbagi bersama-sama, bisa mencantumkan nomor WA-nya di kolom chat. Dan teman-teman semua, mari kita terus bertumbuh, mari kita saling mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin itu aja pengumuman. Oke, satu lagi untuk teman-teman yang rindu ada kerinduan untuk pergumulan-pergumulan, bisa dihubungi tim kita. Ada Bang Damai, ada Kamarni, ada Dedi, ada Rinus, ada Seindah. Itu teman-teman yang bisa dihubungi untuk layanan doa teman-teman. Terima kasih. Saat ini waktu dan kesempatan untuk kita semua 15 menit sampai 20 menit untuk kita diskusi. Silakan teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. Malam Kedi. Saya terberkati ya. Wah, Tuhan yang setia. Haleluya. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Karena kita manusia yang berdosa tidak bisa menyatu kepada Allah. Karena Allah itu adalah terang. Ingat, karena Allah itu adalah terang. Karena kita manusia yang berdosa, karena adalah orang-orang yang gelap. Nah, karena kita sadar bahwa kita adalah orang yang gelap, adalah orang yang manusia berdosa, kita perlu atau memerlukan terang itu menerangi hati kita. Ingat, kita memerlukan terang itu menerangi hati kita, agar kita sejalan dengan bersama Kristus. Yang selalu menerangi hati kita adalah yang selalu setia, adalah hanya Yesus kepada kita. Disitulah perlu kita memerlukan Dia agar menerangi hati kita ini. Seperti ruangan yang gelap, apa yang diperlukan adalah bola lampu, agar bola lampu itu yang menerangi kegelapan. Begitu juga hati kita ini yang sudah penuh dosa, yang sudah gelap. Disitulah perlu kita memerlukan terang itu, karena terang itu adalah Allah sendiri. Allah itu yang ditemani setiap hari. Mungkin saudara ya adalah selalu setiap jalan, setiap detik, setiap menit adalah terang terus hatinya. Tapi kalau saya masih ada kegelapan saudara, tapi masih saya memerlukan keterangan itu, terang itu. Karena saya masih dibentuk. Ini artinya saudara, janganlah lakukan terus dosa kalau hidupmu sejalan dengan terang. Itu aja yang saya bisa, bahwa terang itu kita memerlukan, agar terang itu yang menerangi hati kita, agar kita bisa sejalan dengan kepada Bapa di surga. Yang setia, yang selalu menerangi hati kita adalah hanya Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk saudara Amin. Luar biasa. Bison. Terima kasih. Teman-teman yang lain silakan. Mari kita saling melengkapi, saling berbagi malam hari ini. Silakan. Tanpa saya sebut nama-namanya ya. Silakan teman-teman.
Baik, terberkati yang disampaikan oleh hambanya malam hari ini, di mana malam hari ini tema kita terang yang setia. Kalau saya melihat di Matius berapa saya lupa, jadi garam dan terang dunia. Nah, luar biasa loh kalau kita kaitkan dengan hal itu. Misalnya kita dalam kegelapan, misalnya ini malam hari ini mati lampu semua, nggak ada penerang, saya nggak lihat muka teman-teman yang ganteng, yang cantik, saya nggak lihat tanpa saya memakai penerang, entah itu seter atau lilin dan penerang apapun. Nah, kalau kita kaitkan dengan teman kita malam hari ini, ketika kita sudah hidup dalam terang, jangan kita kembali dalam kegelapan lagi. Walaupun memang sangat berat, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan semuanya itu kita bisa lalui, itu karena pertolongan Tuhan bagi kita setiap pribadi. Kalau kekuatan kita sendiri, mana ada bisa? Nggak bisa. Kecuali kalau pakai ilmu sihir. Tapi saya yakin teman-teman semua malam hari ini tidak ada ilmu sihir untuk kita semua. Kita punya ilmu hanya Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Silakan teman-teman yang lain. Bagaimana teman-teman, ada? Masih ada waktu kita sekitar 10 menit ke 15 menit. Kita hitung mundur ya, teman. Walaupun nggak pas ya, tapi kita feeling aja. Haleluya. Silakan Bang Artahia, sudah open mic. Kalau ada disampaikan silakan. Suaranya, Oke, ya silakan. oke, Shalom, selamat malam. Malam. Shalom. Oke, tadi tentang yang saya tangkap tentang yang disampaikan saudara itu tentang terang dan gelap. Di mana dikatakan di Matius pasal 5 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, maksudnya di sini terang itu jika kita melakukan perbuatan yang baik, jangan pernah kita kendor. Marilah kita melakukan perbuatan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan dari hati yang tulus. Disitulah terpancar perbuatan kita, disitulah terpancar terang ilahi Kristus itu. Kalau gelap itu, ya banyak hal tentang perjinahan. Kalau kita menuruti keinginan hati kita, daging kita, maka iblis berkuasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita menjadi terang bagi saudara-saudara kita di luar sana. Ya, semoga terang tentang terang ilahi ini kita bisa menyampaikan dan bisa kita mengaplikasinya di dalam kehidupan kita. Itu saja yang saya tangkap dari saudara tadi. Baik, terima kasih Bro Artahia. Sungguh memberkati yang teman-teman malam hari ini ya. Oke, dan teman-teman yang lain yang mau berbagi, silakan teman-teman. Waktu kita 5 menit ke 10 menit. Silakan teman-teman. Tanpa saya sebut satu persatu ya. Apa yang ada di hati, yang ada di pikiran, dikeluarkan di Bang Tri ada Bang Rohan loh, ada sama Bang Rohan, dia itu senyum-senyum terus dari tadi dia itu. Berkati kita malam ini Bang Rohan. silakan Bang Rohan. Iya, semuanya udah jelas, sudah mengerti kita semuanya apa yang telah disampaikan saudara kita kan, pasti kita sudah memahaminya bahwa Kristus itu adalah terang dunia bagi orang percaya. Ya, udah dijelaskan sampai dalamnya tadi saudara kita yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, mari kita
firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini dalam kehidupan kita, mari kita lakukan dalam kehidupan kita, dan mari kita menyebarkan Injil dalam dunia ini. Terima kasih. Itu aja. Gimana Kak Edi? Karena Baik, terima kasih Bang Rohan. Maaf saya keluar tadi, soalnya ada kesalahan teknis kalau di laptop saya nggak terdengaran suara saya, makanya saya ya pakai HP. Baik, teman-teman, sudah bagus lagi jaringannya, bisa kita ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain. Silakan teman-teman atau perlu saya sebut ini. Waktu kita 5 menit ke 8 menit. Perlu saya sebut ini. Siapa ya? Aku rindu. Kanidar deh. Halo Kak, selamat malam. Soalnya itu yang paling pertama aku lihat terbuka kamera di laptop saya. Entah jaringanku atau bagaimana, saya kurang tahu. Silakan Kak. Shalom. Salam Kak. Salam. salah. Aku ya minta maaf sebelumnya ya. Tadi saya ikut ibadahnya, saya nggak terlalu tahu semuanya, soalnya saya ikut pas mau selesainya, soalnya ibadah kami di sini juga baru selesai. Nah, sesuai dengan yang saya dapat sedikit, apalagi pembahasan malam ini mengenai terang. Jadi teman-teman juga bilang tadi di Matius, sana memang sangat jelas sekali, setiap orang yang percaya kepadanya adalah garam dan terang dunia. Ada kata yang sangat memberkati saya sampai sekarang, terang kalau semakin terang akan silau, dan garam kalau semakin ditambah garamnya akan asin. Nah, di situ kita bisa lihat, kita sebagai orang percaya, ya hendaklah kita bisa saling berdampak untuk sesama kita, bukan untuk jadi batu sandungan buat sesama kita. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa iya, terang untuk menerangi, tetapi kalau semakin terang, bukan menerangi lagi, tapi membuat silau mata orang, begitu ya. Jadi ketika kita sudah meyakini akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bisa menjadi dampak yang baik, bukan jadi suatu batu sandungan untuk sesama kita. Ingat, kita adalah terang, kita adalah garam yang membawa dampak baik, bukan menjadi batu sandungan bersama. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Sungguh luar biasa ya ilustrasi yang diberikan oleh Kak Mida. Bagaimana kita setelah kita mendapatkan terang yang setia itu, kita harus menjadi hidup yang berdampak. Luar biasa malam hari ini. Teman-teman silakan yang lain yang diberkati malam hari ini. Tanpa saya sebut lagi, soalnya ada yang sudah buka kamera. Kak. Semua. Silakan Bro Ardi. Silakan. Salam semuanya, selamat malam. Salam. Ya, malam Ardi. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Bisa dulu, Bang. Oke, terima kasih. Saya sedikit bercerita karena yang ini adalah terang garam. Apa kita dikatakan terang dan garam mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman semua tadi dan cukup sangat menginspirasi kehidupan kita. Yang perlu saya perjelaskan di sini, mungkin banyak orang yang berpendapat bahwa gimana saya bisa menjadi terang, gimana saya bisa menjadi garam bagi
orang lain. Karena saya di sini, sedangkan yang saya punya padahal saya bukan orang mampu. Pertama yang harus kita pikirkan dulu di situ adalah ketika kita tidak bisa membantu orang lain, ketika kita tidak bisa menolong orang lain, yang pertama yang kita lakukan adalah jangan menjadi bahan kesedihan bagi orang lain. Jangan jadi bahan yang membuat orang lain kesulitan. Artinya ketika kita tidak bisa membantu orang lain, setidaknya jangan membuat mereka susah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak orang bahwa saya tersesatkan Tuhan, saya nggak bisa mengenal lebih dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya itu adalah orang dosa. Abang Edison tadi menjelaskan bahwa orang berpikir begini, saya bisa bersatu dan bersekutu dengan Tuhan, sedangkan saya adalah setiap hari melakukan kesalahan. Itu betul. Tetapi pada dasarnya kalau kita berpikir hal demikian, maka satu orang pun di dunia ini, bahkan seorang pastor uskup saja tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena punya kesalahan. Setiap orang punya dosa. Kalau kita berpikiran bahwa kita tidak bisa masuk surga, kita tidak itu dengan Tuhan dosa, satu pun tidak bisa masuk surga. Tapi kenapa kita ada harapan untuk bisa masuk surga meskipun kita berdosa? Yang harus kita sadari yang pertama adalah Tuhan itu adalah Maha Penyayang. Ya, Tuhan itu adalah garam dan Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Tuhan itu tidak dendam meskipun setiap melakukan kesalahan, tetapi leluasan hati Tuhan terhadap tak luar biasa. Sehingga kita masih punya kesempatan, kita masih punya harapan yang lebih luas, yang lebih tajam lagi untuk kita mengejar harapan itu untuk mendapatkan keselamatan. Artinya mulai saat ini telah dijelaskan bahwa kita adalah menjadi garam dan terang bagi dunia, maka kita harus yakin dan percaya meskipun kita tiap hari melakukan kesalahan, meskipun tiap hari kita melakukan dosa, tetapi karena Tuhan Yesus kita adalah penyayang, Tuhan Yesus kita adalah Maha Pengasih, masih kesempatan lagi untuk kita bertobat, untuk kita melanjutkan hidup yang lebih bermakna, lebih bersukacita, dan kita dapat mengartikan hidup yang sesungguhnya lewat kedekatan kita dengan Tuhan, lewat cara kita bersedekah. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah untuk mencapai keselamatan itu dan untuk cara cepat menjadi garam dan terang itu adalah bersedekah. Kenapa saya demikian? Tokoh pemikir dunia yang pernah berkata begini, harta kamu makan jadi kotoran, harta yang kamu simpan bisa saja menjadi rebutan kepada anak cucumu nanti, atau bisa menjadi sumber masalah pada kemudian hari. Tetapi harta yang kamu sedekahkan, puji Tuhan, akan diingat, akan selalu menjadi bahan malaikat mengingat Anda bahwa Anda sudah pernah berbagi dan sudah menjadi garam bagi orang lain yang membutuhkan. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom semuanya. Haleluya. Terima kasih, Bro Saudaraku Ardianta. Ardi. Luar biasa. Ya, Nurcindi. Saya makin banyak wawasan kita ya. Makin banyak pendapat teman-teman, makin banyak wawasan kita. Baik teman-teman, waktu kita dari 1 menit ke 6 menit. Nah, silakan teman-teman yang lain atau perlu saya lagi. Ayo Bang Damai, Bang April, senior. Mungkin Bang Damai itu jaringan bisa mendengarkan kita. Bang April mungkin saya lihat tadi dari awal. Dari awal tadi Bang. Salam Kak Damai. Salam Bang, salam silakan Bang. Shalom. Salam Bang. Bang Damai. Salam Kak. Shalom Mak. Shalom adik-adik. Oke. Shalom Pak Edison Gule. Tadi saya chat di home chat. Salam Bang, salam. Salam Bang, salam. Oh. Iya. Maaf Bang, maaf ya. Oke. Ya apa-apa. Aku sayang sama Sombong pun kamu. nggak apa-apa. Di situ jangan makan.
sayang sama abang. Sayangnya di mana ini dulu? Sarangnya. Ya sayang sih. Sangat. Ada juga. Oke, Tom. Kita sayang dalam terang aja, bukan karena toh. Dia tadi udah gelap. Kita perlu terang tutup. Kadamai. Pakai terang. Baik teman-teman, saya sudah apa ya? Gimana? Silakan Kak, silakan. Terdengar Bang, silakan Bang. B kemana bang B ya? Oke. Suara saya terdengar ya di sana ya? Iya, terdengar Kak. Tunggu. Baik. Dengarkan. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih dulu buat terima kasih buat Bang Otateman Warubu ya, Warubu atau Sama-sama Kak Damai. Warubu yang sudah mempaparkan sama kita firman Tuhan malam hari ini ya, sangat luar biasa, sangat. Jadi tiada balasan dari kita selain hanya Tuhanlah yang membalas buat kami ya di sana. Oke. Tadi teman-teman sudah banyak yang sharing-sharing, sudah banyak yang nanggapi, sudah banyak yang menanggapi firman Tuhan di malam hari ini. Saya nggak menanggapi, cuman berkata bahwa di dunia ini ya, kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah siapa, Marni? Ya Kak. Terang yang sesungguhnya itu adalah terang yang sesungguhnya itu adalah siapa? Yesus Anak Kristus Allah ya. yang tunggalnya itu Yesus Kristus. Ya, pinter Kakak. Anu fofo berdemi saya meno doami. Gak ada jaringan pas kamu ngomong. Gimana suara saya terdengar di sana? Terdengar Bang. Iya kayaknya. Lanjut. Terpaksa saya pakai 2 HP ini. Semangat Kak Damai, semangat. Semangat Kak Damai. Yang penting kalau kamu semangatin ya semangatlah. Asia. Baik teman-teman, itu seperti yang saya katakan tadi ya, kita percaya bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah hanya satu, ya kan? Siapapun yang berkata kepada kita ada terang selain ini, ya teman-teman, saya berkata jangan percaya, ya. Biarpun ada yang mendorong kita untuk percaya kepada terang selain terang yang saya katakan ini, tapi sudah dikatakan tadi siapa namanya saudara Notatema ya, terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus ya kan. Nah saya percaya teman-teman juga tahu itu, tapi firman Tuhan selalu baru ya setiap hari kan bagi kita ya, biarpun kita sering mendengar, biarpun kita sering sering tiap hari dikasih tahu, difirmankan, dikhotbahkan, tapi firman Tuhan itu selalu baru bagi kita. Nah, teman-teman, ada firman Tuhan mengatakan terang dan gelap itu tidak boleh disatukan. Nah, sesuai itu, jadi Yesus dan selain dari Yesus nggak ada yang bisa menyelimuti, ya.
Jadi saya percaya firman Tuhan malam hari ini seperti yang disampaikan